Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi, dan semoga saja perjumpaan kita kali ini bisa memberi manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada kalian semuanya, kepada rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada kalian semuanya cara untuk membuat sebuah desain walaupun kalian tidak memiliki keahlian khusus terkait dengan sebuah desain, tapi dengan menggunakan satu aplikasi yang bernama Canva, kalian bisa melakukan apapun yang ingin kalian lakukan dan bisa melakukan membuat desain apapun sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan sebagaimana yang kalian lihat pada bagian layar monitor, di situ sudah ada tulisan canva.com. Atau bisa juga kalian melakukan proses instalasi di smartphone. Di situ juga ada aplikasi yang bernama Canva, sehingga ke depannya nanti kalian juga bisa melakukan proses kreativitas atau membuat desain hanya dengan menggunakan smartphone. Namun saat ini saya memberikan panduan tutorial atau guide terkait dengan penggunaan dari Canva itu sendiri dengan menggunakan laptop atau dengan menggunakan desktop supaya lebih mudah ya. Tapi sejatinya ini juga bisa digunakan oleh kalian pada saat menggunakan smartphone. Jadi sebelum mengenal lebih jauh terkait dengan Canva itu sendiri, beberapa hal yang memang perlu kalian pahami dan kalian ketahui adalah beberapa tool yang ada di Canva itu sendiri dan beberapa template yang memang sudah disediakan atau sudah ada pada aplikasi Canva, yang jumlahnya itu bisa sampai 3 juta lebih ya, karena memang ini sifatnya adalah internasional dan siapapun bisa bergabung dalam satu ruang untuk melakukan sebuah proses kreatif ya, dan satu dengan yang lain bisa saling membagi kreativitas masing-masing. Sehingga dari sini pun perlu kiranya teman-teman juga melihat beberapa hal terkait dengan tool-tool yang ada pada Canva itu sendiri. Baik rekan-rekan semuanya, sebagaimana yang bisa kalian lihat pada bagian layar monitor itu, kalau kalian melihat pada bagian yang ada di sini ya, di sini telusuri konten Anda atau Canva, artinya kalian bisa melakukan pengetikan keyword atas kebutuhan tertentu. Misalnya pada saat kalian ingin membutuhkan satu desain terkait dengan haji dan umroh, kalau memang kalian termasuk salah satu penggiat dari travel haji dan umroh, maka kalian cukup untuk menulis di sini haji dan umroh. Baru nanti kalian akan diarahkan pada sekian banyak desain yang berkaitan dengan haji dan umroh, begitu pula dengan ukuran-ukuran yang diterapkan pada desain tersebut. Ini kita tunggu beberapa saat dalam proses pencarian. Oke, ini hasil dari keyword yang kita tulis tadi dengan menggunakan haji dan umroh. Ada sekitar 60.000 lebih template yang bisa kalian pergunakan. Artinya dengan cara semacam ini sangat mudah dan tidak membutuhkan skill khusus untuk bisa melakukan proses desain. Walaupun memang perlu kalian pahami, di situ ada dua bagian pada template yang ada di Canva itu sendiri. Ada yang 100% itu gratis bisa kalian pergunakan, dan ada beberapa template yang sifatnya itu pro, artinya memang ini perlu untuk berbayar terlebih dahulu, karena memang sebagian teman-teman juga mengais rezeki dengan menjual produk itu sendiri, sehingga mereka akan mendapatkan royalti pada saat kita menggunakan template yang ia sediakan. Jadi sebagai pembeda, kalau ada tulisan pro semacam ini berarti kalian harus berbayar. Namun bagi kalian yang ingin mendapatkan pro tapi dengan sama-sama kita belajar, silakan gabung dengan kami, silakan hubungi admin yang ada, karena nanti kedepannya nanti kita akan belajar bersama-sama dan semua akses untuk menggunakan template yang ada bisa kalian pergunakan. Baik, itu sekilas terkait dengan dua kategori dari template yang ada pada Canva, yaitu Pro dan juga
free. Namun pada saat kalian masuk dalam tim kami, kalian semuanya bisa secara otomatis mengakses semua template yang pro. Caranya silakan hubungi admin atau ketik komentar pada kolom yang ada di bagian bawah. Taib, ini sebagai contoh pertama. Dan contoh kedua, misalnya kalian pengen membuat hal yang berkaitan dengan masalah menu makanan, misalnya menu makanan, tinggal silakan diketik saja pada keyword pada kolom pencarian. Secara otomatis kalian akan dicarikan sekian banyak template yang berkaitan dengan menu makanan. Oke, ini sebagai contoh, beberapa contoh. Di situ ada sekitar 126.119 template yang memiliki kategori atau keyword menu makanan. Dan kalau saat sekarang ini misalnya ada Ramadan atau buka bersama yang memungkinkan bagi kalian untuk membuat dalam waktu dekat ini, karena sekarang memang masih dalam bulan Ramadan, sehingga pada saat kita ingin melakukan buka bersama kemudian memberikan sebuah flyer atau memberikan undangan dengan memberikan satu desain yang menarik, tentu akan lebih bernilai lagi. Baik, pada saat kita atau saya mengetik dengan kata buka bersama, ini sekitar ada 552.752 template. Artinya semuanya sudah disiapkan, tinggal kalian menggunakan saja, tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu ribet gitu ya. Artinya siapapun sekarang sudah bisa melakukan atau mendesain, tinggal kreativitas kita, tinggal kemauan kita. Namun pada saat kita mencari pada bagian sini, semua hal yang berkaitan dengan size ukuran itu menyatu. Jadi ukurannya macam-macam, ada ukuran A4, ada ukuran A3, ada ukuran A5 dan seterusnya. Itu bagian pertama yang berkaitan dengan switching atau pemilihan template. Sekarang kita coba lihat untuk bagian yang kedua yang berkaitan dengan beberapa hal kaitannya dengan ukuran-ukuran yang ada yang sudah disediakan oleh Canva itu sendiri. Teman-teman bisa melihat pada bagian sini, mulai dari untuk Anda sampai lainnya itu yang mungkin seringkali dipergunakan kalau memang non kependidikan ya, atau bukan sebagai seorang guru atau seorang trainer ataupun yang lainnya. Kalau sebagai seorang trainer mungkin yang paling sering digunakan itu papan tulis sama presentasi, tapi secara umum yang sering digunakan itu adalah media sosial, video, dan produk cetak. Dan saat ini untuk perbedaan antara produk cetak dan media sosial lebih pada tataran size-nya saja. Sebagai contoh, pada saat kita buka produk cetak, nanti kita diarahkan untuk beberapa template sebagai contoh atau size ukuran khusus untuk kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan printing itu sendiri. Jadi contoh ini misalnya poster, selebaran, kartu pos, cangkir, dan seterusnya, yang tentunya ini kita tinggal melakukan proses tempel saja. Namun pada saat kita hanya sebatas ingin dimasukkan ke ranah medsos semata, media sosial, maka klik pada bagian sini. Kemudian kita juga akan diarahkan beberapa media sosial yang secara umum digunakan oleh teman-teman seluruh dunia. Nah, di situ ada Instagram, ada Facebook, dan juga ada LinkedIn. Kemudian dari beberapa bagian yang ada pada Instagram, Facebook maupun LinkedIn, secara size ukurannya pun telah ditentukan. Jadi kalau teman-teman semuanya menggunakan yang semacam ini, yang Instagram, Facebook, dan sampai ke LinkedIn ini, pada bagian atas semuanya itu dalam posisi blank. Jadi yang kita gunakan nanti lebih pada tataran size-nya saja. Sementara kalau di sini sudah ada tulisan template, artinya di situ sudah ada konsep desainnya. Jadi ini konten Instagram, konten Facebook. Kemudian kalau di bagian ini juga ada cerita Instagram atau reel, dan ini ada status WhatsApp.
Jadi kalian semuanya bisa mencari sendiri ya. Saya coba untuk yang status WhatsApp ini ya. Lihat semuanya. Nah, baru setelah itu nanti kita akan diarahkan pada satu kelompok ya, satu kategori desain yang berkaitan dengan status WhatsApp ini sendiri. Kemudian kita lihat pada bagian bawah. Oke, lagi dalam proses. Oke, kita lihat di sini ada berapa banyak, ini ada 284.402 template sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, misalnya ini kita ambillah salah satu dari yang ada. Misalnya kita klik ini, saya hanya ngasal aja ya, klik salah satu di antara desain yang ada pada bagian sini. Jadi teman-teman perlu pahami juga, kalau ada tanda semacam ini berarti itu video ya, tapi kalau biasa semacam ini berarti itu image bentuknya. Sekarang kita coba untuk membuka salah satu di antara konsep desain yang sudah ada pada bagian layar monitor ini yang diperuntukkan untuk status WhatsApp. Oke, sekarang saya buka yang ini, dan ini tentunya nanti akan kita ubah dengan desain lain atau dengan kebutuhan yang akan kita lakukan. Artinya desain-desain itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini hanya kita mencari size-nya saja, ukuran saja yang kemungkinan nanti akan kita pergunakan atau kita pasang di status WhatsApp kita. Baik, kita tunggu beberapa saat. Nanti pada area sebelah kiri kita akan ditampilkan beberapa template desain dan juga beberapa tool yang kemungkinan akan bisa kita pergunakan untuk melakukan proses edit pada template tersebut. Baik, sekarang kalian bisa lihat pada bagian sini, ini adalah template dan ini adalah beberapa tool yang disediakan oleh Canva itu sendiri, yang dengan tool inilah kita akan melakukan proses kreasi baik mulai dari awal maupun hanya sebatas edit semata. Dan kalau kita lihat pada bagian sini, sekiranya teman-teman ingin mengganti desain yang ada di sini dengan hal lain atau dengan konsep desain lain, tinggal bisa melakukan klik saja, secara otomatis akan berpindah dan menempati posisi yang sudah disiapkan. Dan sekiranya ingin mencari template lain yang berkaitan dengan hal-hal tertentu sesuai dengan keinginan kita, tinggal diklik pada bagian sini. Oke, misalnya kita ingin apa istilahnya yang berkaitan dengan sekarang ya, Ramadan misalnya, yang berkaitan dengan buka bersama. Oke, saya coba lihat. Oke, di sini masih kurang A. Ini hanya sebuah contoh saja. Ini sudah ada beberapa desain yang berhubungan dengan buka bersama yang tentunya teman-teman juga bisa menggunakannya. Oke, sekarang saya coba pilih salah satu di antara template yang ada ini. Misalnya saya mempergunakan bagian mana kira-kira. Oke, saya coba yang ini saja ya. Oke, kemudian ini menimpa yang ada di sini. Itu pada saat kita melakukan proses pencarian, kemudian tool yang kita gunakan itu adalah desain ya. Jadi pada saat tool yang kita gunakan itu desain, kemudian di sini ada mesin pencarian. Pun sama pada saat kita pada posisi elemen, di bagian depan atas sendiri itu juga ada keyword yang akan membantu kita untuk mencari beberapa elemen yang akan kita gunakan. Baik, sekarang untuk yang bagian desain terlebih dahulu, kalau kita lihat ini juga ada beberapa bagian. Oke, artinya ini bukan mati ya, artinya bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan. Ini juga bisa, oke, bisa di delete juga, atau dan yang ini kalau ingin mengunduh pada bagian sini. Oke, kemudian kita geser sesuai dengan semula ya, sesuai dengan yang tadi. Dan ini juga misalnya ini bisa diubah, ini yang berkaitan dengan teks,
dan yang berkaitan dengan teks itu teman-teman bisa melakukan perubahan pada bagian sini semuanya. Dan untuk yang animasikan ini berarti nanti outputnya mau kita jadikan dalam bentuk video. Kemudian untuk yang di bagian sini sendiri pun ini termasuk bagian dari salah satu kategori elemen, atau yang kedua salah satu dari antara kategori dari foto. Kemudian yang ketiga ini juga sama, artinya ini bisa kita lakukan proses edit juga atau kita hilangkan. Jadi sangat sederhana ya, hanya sebatas nempel gitu saja, cuman jadinya bagus juga gitu kan. Oke, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh yang kemudian nanti teman-teman bisa melakukan proses revisi atau proses edit sesuai dengan keinginan. Baik, sekarang bagian kedua, itu bagian pertama di desain. Bagian kedua adalah di situ ada elemen, artinya ini bahan-bahan baku yang bisa kalian pergunakan. Dan untuk di elemen itu sendiri pun nanti akan ada sekian banyak elemen yang bisa kita pergunakan sesuai dengan tema atau momen atau flyer yang kita garap. Misalnya ini terkait dengan masalah kurma misalnya, ya kan, kita pada bulan Ramadan ini kan butuh kurma ini misalnya. Itu pun akan ditampilkan beberapa jenis kurma yang ada. Dan untuk melakukan proses penyempitan, sortir supaya lebih pas lagi, teman-teman bisa klik pada bagian sini. Artinya kalau yang teman-teman inginkan itu adalah grafis, maka klik pada bagian grafis. Tapi kalau kalian hanya ingin membutuhkan yang berkaitan dengan foto, ya klik foto. Begitu pula dengan video maupun audio. Sekarang saya akan milih ke grafis misalnya. Jadi semua gambar yang ditampilkan pada bagian sini bentuknya adalah grafis. Dan pada saat kalian ingin memakai salah satu di antara grafis yang ada pada bagian pencarian ini, tinggal diklik saja dan secara otomatis dia akan masuk ke area kanvas yang sudah disiapkan. Oke, baru setelah itu kalian bisa melakukan proses edit dan penempatan sesuai dengan titik tempat yang kalian inginkan. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa memilih pada bagian foto, artinya ini adalah semua foto-foto yang ada pada Canva, yang itu semuanya juga bisa kalian pergunakan sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing, termasuk juga video. Itu kalau kita mengetik kata-kata kurma. Tapi pada saat kalian misalnya karena kebetulan dagang martabak atau dagang bakso, bisa juga menulis di sini bakso. Secara otomatis juga akan ditampilkan beberapa foto yang berkaitan dengan bakso. Oke, nah ini kan banyak banget juga kan, santai aja coy ya. Oke, kalau foto banyak juga. Dan jika kalian sudah ada yang cocok satu di antara sekian banyak, tinggal melakukan proses add saja. Oke, dan semuanya akan menempati pada posisi yang sudah disediakan. Jadi nanti untuk positioningnya silakan kalian melakukan proses sendiri. Dan hal lain, pada saat kalian ingin melakukan proses grouping misalnya, supaya ini tidak pindah-pindah. Oke, misalnya ini contoh kita mau grup ini, teman-teman atau kalian semuanya bisa melakukan ini, klik pada bagian objek 1, kemudian klik pada bagian objek kedua, dan setelah itu kita bisa melihat pada bagian bawah itu ada kata kelompokkan, tinggal diklik saja dan secara otomatis objek tersebut akan menyatu menjadi satu. Dan sekiranya kalian ingin memisahkan juga sama, tinggal klik pada bagian pisahkan. Sementara untuk yang ini adalah untuk melakukan proses duplikasi, copy paste, sementara yang ini adalah untuk membuang atau menghapus. Saya hapus. Oke, itu sekilas terkait dengan elemen. Kemudian yang ketiga yang penting itu adalah terkait dengan masalah unggahan.
unggahan berarti ini upload, dan upload itu sendiri pun bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk video, dan juga bisa berbentuk audio. Artinya upload di sini adalah posisi objek yang ingin kita pergunakan itu belum ada di database-nya Canva, karena kita tentunya ada beberapa bagian yang sifatnya adalah private yang tentu sesuai dengan brand yang kita punya, sehingga perlu kita upload dan tidak ada di dalam database di Canva itu sendiri. Dan untuk melakukan proses upload pun sama, kita larikan pada bagian yang mau kita upload itu apa. Misalnya kita mau mengupload video, ya kita larikan ke video dulu. Kita mau mengupload audio, ya kita posisikan pada bagian audio. Namun pada saat kalian ingin mengupload dalam bentuk gambar, silakan diposisikan pada bentuk gambar. Baru setelah itu silakan diklik pada bagian unggah file, yang kemudian kalian akan diarahkan pada area atau posisi gambar yang akan kalian masukkan ke dalam database Canva. Oke, ini contoh ya, misalnya ini ada beberapa contoh. Misalnya kalian ingin melakukan upload, ya tinggal diklik sajalah, amat sangat sederhana sekali dan simple sekali ya kan. Misalnya ya tinggal diklik gini saja, dan secara otomatis nanti akan ada proses penguploadan ke bagian Canva itu sendiri. Baik, dan kemudian untuk yang bagian ketiga nanti kita akan posisikan pada bagian tag lainnya yang barusan kita upload ya. Dan untuk yang ketiga adalah tag, dan tag ini yang berkaitannya dengan tag semacam ini. Dan untuk tag itu sendiri pun ada beberapa hal yang memang perlu untuk dipahami. Di situ ada yang sub, ada yang subjudul, dan ada yang teks utama. Dan di bagian tertentu juga kita dapati beberapa gabungan teks yang sudah ada layoutnya, yang itu pun akan memberi kemudahan kepada kalian semuanya untuk melakukan proses layout yang didominasi dengan sebuah tag. Sebagai contoh misalnya layout yang ada itu sangat menarik ya. Dan ini tag ini artinya ini bisa diubah-ubah, bukan sebuah image yang mati, bukan sebuah gambar yang tidak bisa diubah. Jadi misalnya kalian ini cocok nih dengan layoutnya, ini tinggal klik ini aja, dia akan masuk pada bagian sebelah kanan. Oke ya, di sebelah sini ya. Kemudian kita coba lihat untuk yang bagian-bagian yang lain. Oke, artinya di sini secara layout juga amat sangat banyak sekali yang tentunya akan mempercepat kalian semuanya untuk melakukan desain. Oke, klik 2 kali dan secara otomatis nanti akan masuk pada bagian sini. Oke, ini tadi ya, coba kita delete aja. Oke, delete. Oke, dan ini terakhir yang kita masukkan ya di dalam. Oke, untuk yang bagian sini, oke kita coba tambahkan halaman aja dah. Oke ya, tambah halaman biar tidak tidak terlalu sempit tempatnya. Oke, ini kalau kita lihat teman-teman semuanya, ini masih dalam keadaan grouping ya, sehingga pada saat kita ubah ya kan, kita seret kemanapun dia akan ikut bersamaan. Dan pada saat ingin dipisahkan satu persatu, silakan diklik pada bagian pisahkan. Nah teman-teman klik terlebih dahulu, baru setelah itu nanti pada bagian pisahkan, dan secara otomatis dia akan terpisah. Kemudian selanjutnya silakan dilakukan proses edit sesuai dengan keinginan, termasuk juga mengganti tulisan-tulisan yang ada di sini dengan tulisan yang sesuai dengan keinginan Anda. Begitu pula dengan masalah yang berhubungan dengan font ini, kemudian berhubungan dengan ukuran itu ada di sini, kemudian berhubungan dengan color warna itu ada di sini, kemudian berhubungan dengan style apakah itu bold atau italic ada di bagian sini, dan berhubungan dengan masalah posisi ada di bagian sini. Begitu pula kalau yang ini itu terkait dengan jarak, baik itu jarak antar kata
maupun jarak antar huruf. Jadi sangat sederhana sekali. Misalnya ini coba saya gantilah warnanya dengan warna yang lain. Oke, dengan warna ini misalnya, secara otomatis nanti akan berubah semuanya. Oke, dan selanjutnya itu setelah teks yang mungkin perlu kalian perhatikan juga, untuk yang di bagian bawah itu juga ada foto dan juga ada audio. Kalau foto di sini tidak jauh ubahnya pada saat kita lihat pada bagian elemen ya. Kalau hanya khusus untuk foto ya silakan dia arahkan pada bagian tool foto. Kemudian untuk yang di bagian audio juga sama, kalian juga bisa melihat sekian banyak audio yang memungkinkan bisa kalian pergunakan, dan cara untuk memasukkan juga sama, tinggal diklik saja dan secara otomatis nanti dia akan masuk ke dalam area yang sudah kita siapkan. Jadi sementara itu saja yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kalau memang ada hal yang ingin didiskusikan atau kalian ingin bergabung dan bersama-sama kita belajar, silakan kirim pesan pada bagian bawah. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.